Saya itu selalu dikatakan Saifuddin. Padahal nama saya Saifuddin. Dirubah menjadi Saifuddin. Padahal saya meminta dengan tulus kepada Pak Menteri Agama, bagaimana agar 300 ayat Al-Quran ini kita minta direvisi. Ya, di-skip lah, disembunyikan dari Al-Quran Indonesia supaya anak cucu kita tidak membacanya, sekolah-sekolah itu tidak membacanya. Dan kami orang-orang minoritas yang ketakutan sejak zaman yang sudah saya sebut tadi, mempunyai harapan hidup. Sekarang kami minoritas, orang Kristen ini, kalau melihat jidat hitam, jenggotan, baju koko, celana cingkrang, kita sudah serem duluan. Kami nggak berani memasukkannya ke sekolah dasar negeri, SMP, SMA negeri. Takut anak kami dibully sama saudara muslim itu. Ya sebenarnya bukan salah tafsir, tapi budaya yang diajarkan dalam keluarga itu mereka sudah langsung ngomong kafir. Kamu kafir ya, makan babi ya. Karena minoritas. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Tuh kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Tuh kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa
Nabi Muhammad tuh bermimpi tuh bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih.